Halo semua, saya Robert Vandero dengan nomor induk mahasiswa 2321207005, mahasiswa akuntansi Sore dari Universitas Microskill. Di tengah kompetisi dunia kerja yang semakin keras, integritas sering kali diuji. Kali ini kita akan membedah mengapa laba yang besar tanpa kejujuran hanyalah jalan menuju kehancuran, dan bagaimana perlindungan Tuhan dapat memberi ketenangan yang tidak bisa diberi sama sekali. Dunia hari ini seringkali menilai keberhasilan hanya dari satu variabel, angka. Berapa saldo rekeningmu, berapa profit perusahaanmu, tekanan untuk terlihat berhasil seringkali menggoda kita untuk mengambil jalan pintas. Namun, di balik gemilang angka-angka itu, ada sebuah hukum semesta yang tak bisa ditawar, integritas. Hari ini kita akan belajar dari mereka yang hancur karena mengejar laba yang menipu, dan mengapa perlindungan Tuhan dalam bentuk ketenangan batin jauh lebih mewah daripada bonus hasil manipulasi. Mari kita bedah 3 tragedi besar yang membuktikan bahwa manipulasi adalah bom waktu. Stock in the once mighty Enron Corporation now heading into Chapter 11 closed today at 40 cents a share. Among the biggest losers in the collapse of Enron are its employees, as Anthony Mason reports on the Market Watch. But the SEC is now investigating Enron's accounting procedures after the company admitted it inflated earnings by more than $500 million and hit another $500 million in debt off its books. Yang pertama, terdapat Enron Corporation, megah yang menipu. Di awal tahun 2000-an, Enron adalah raksasa energi dunia. Namun, mereka menyembunyikan hutang raksasa di balik laporan keuangan yang kreatif. Selain itu, Enron juga menggunakan entitas atau firma khusus untuk menampung dan memindahkan hutang mereka ke dalamnya agar perusahaan terlihat kredibel atas kinerja labanya. Saat kedua terungkap, perusahaan $9 miliar itu hancur dalam hitungan hari. CEO-nya, Jeffrey Skilling dan Kenneth Lay berakhir di penjara, dan ribuan karyawan kehilangan segalanya. Diketahui meskipun pernyataan pihak Enron akan laporan keuangan yang terdiri dari inflasi laba sebesar $580 juta dan hutang $500 juta. Nyatanya, Enron sendiri punya hutang sebesar lebih dari $15 miliar. Mereka punya laba, tapi tak punya kejujuran. Sementara itu pemirsa, mantan Chief Executive Officer pemirsa atau CEO dari Wirecard, Marcus Brown ditangkap karena dicurigai telah memalsukan pendapatan perusahaan, dan perkara ini pemirsa menyangkut raibnya dana sebesar 1,9 miliar euro. Sandera kepada perusahaan Wirecard dengan kekayaan fiktif. Bergeser ke Jerman tahun 2020, Wirecard sebagai titik balik industri fintech mengklaim memiliki kas sebesar 1,9 miliar euro di bank. Dunia percaya hingga akhirnya audit membuktikan uang itu tidak pernah ada dalam pembukuan. Sang CEO Marcus Brown ditangkap dan salah satu petingginya, Jan Marsalek, menjadi buronan internasional hingga hari ini, hidup dalam pelarian tanpa rasa aman. Perdagangan saham PT Hansen Internasional yang dinahkodai tersangka kasus Jiwasraya Beni Cokro Saputro dihentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan keterbukaan informasi di BI, saham Hansen Internasional termasuk saham seri B atau prefernya disuspensi sementara karena regulator ingin menjaga agar perdagangan efek dapat teratur, wajar dan efisien. Apalagi sebelumnya Hansen Internasional melalui surat yang berisikan penjelasan terkait pemberitaan media massa mengakui adanya gagal bayar terkait pinjaman individual perusahaan. Beralih dari itu kepada PT Hansen Internasional Tbk yang membuat luka di negeri sendiri. Di Indonesia, melalui perusahaan ini, kita melihat bagaimana manipulasi laporan keuangan dan penghimpunan dana ilegal menghancurkan kepercayaan publik. Sama halnya dengan kasus Wirecard, perusahaan ini juga melakukan pembukuan pendapatan fiktif sebesar 732 miliar rupiah. Ribuan investor dirugikan. Kasus ini muncul dari penyidikan yang dipelopori tersangka CEO Beni Cokro Saputro gagal bayar asuransi Jiwasraya. Hasilnya bukan hanya kebangkrutan secara finansial, tapi kebangkrutan moral yang meninggalkan noda hitam seumur hidup bagi pelakunya. Lalu,
Apa bedanya dengan mereka yang memilih jalan integritas? Di sinilah fungsi Tuhan sebagai pelindung bekerja. Banyak yang salah paham. Menjadikan Tuhan sebagai pelindung bukan berarti kita terbebas dari masalah ekonomi atau tantangan hidup. Namun, Tuhan melindungi kita dari dua hal yang paling menyiksa manusia, kerisauan batin dan jeratan hukum. Rezeki yang tenang bukan soal seberapa besar digit di ATM-mu, melainkan tentang rasa aman. Saat kamu mencari nafkah dengan jujur, kamu tidak memiliki hutang moral kepada publik. Kamu tidak perlu takut saat ada audit, kamu tidak perlu gemetar saat mendengar berita penegakan hukum. Itulah inner peace atau ketenangan batin yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan bonus hasil manipulasi sekecil atau sebesar apapun. Sebagai mahasiswa, integritas adalah aset terbesar kita. Laba yang menipu mungkin akan memberimu kenyamanan sesaat, tapi ia akan merampas tidur nyenyakmu selamanya. Ingatlah, rezeki yang berkah adalah rezeki yang membuatmu tetap memiliki martabat. Tuhan menjaga mereka yang menjaga kejujurannya. Pilihlah rezeki yang tenang, karena pada akhirnya yang kita bawa pulang bukan hanya harta, tapi nama baik dan hati yang damai. Sekian topik bawaan saya hari ini. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Diharapkan video ini dapat memberikan wawasan yang baik bagi penonton dan kawan-kawan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.